ekstrim, bermain ayunan di tebing Masigit Padalarang. Latar Pasundan memang selalu nampak elok dan mengagumkan. Kamu akan disuguhi banyak sekali objek wisata Bandung bila datang, dan yang pasti udara yang masih sejuk selalu bisa dihirup di penjuru kota kembang. Salah satu yang menjadi tempat pusat wisata Bandung adalah Padalarang. Itu adalah tempat yang tepat untuk dijadikan destinasi bagi pecinta adrenalin. Daerah yang berada di Kabupaten Bandung Barat ini memiliki karisma yang tersebar dari berbagai titik yang selalu menjadi spot panjat tebing dan berbagai olahraga ekstrim. Bagi sahabat Surgindo yang bernyali, kamu pun bisa datang ke sana dan merasakan sensasi mendebarkan dari bermain ayunan di tebing Masigit. Kawasan Padalarang ini terdapat banyak tebing kapur yang sering digunakan sebagai spot melakukan olahraga ekstrim. Di antaranya adalah tebing Gua Pawon, tebing Pemesan, tebing Masigit. Khusus yang disebutkan terakhir adalah lokasi di mana kamu bisa melakukan hammocking di puncaknya. Setiap bulannya kawasan Padalarang ini banyak dikunjungi para spiderman alias traveler yang hobi banget panjat tebing maupun segala aktivitas yang berhubungan dengan hal-hal ekstrim di tebing. Tak hanya traveler lokal saja yang datang ke sana, namun tercatat pula banyak traveler luar negeri yang juga penasaran dengan tebing-tebing di Padalarang. Karena lanskap dari kawasan Padalarang ini adalah alam terbuka dengan banyak tebing, maka outdoor activities adalah yang paling dijual di sana. Penikmatnya pun bukan traveler sembarangan. Mereka yang memiliki nyali yang ciut bakal berpikir dua kali untuk bermain di sana. Beberapa kegiatan yang bisa dipilih adalah hangline atau berjalan di atas tali yang dikaitkan pada dua tebing, panjat tebing, dan hammocking atau bermalam di tebing dengan menggunakan ayunan khusus. Namun, sebelum bisa menikmati hammocking di atas tebing Masigit ini, sahabat Surgindo harus mendaki medan yang cukup terjal selama kurang lebih 10-15 menit lamanya. Setibanya di puncak, sahabat Surgindo akan disambut oleh indahnya pemandangan perbukitan di Padalarang, dan Stone Garden pun terlihat dari sisi atas. Sembari kita menikmati pemandangan tersebut, kita akan sibuk membentangkan hammock. Hammock yang dibentangkan di antara dua tebing yang berukuran lebih tinggi adalah 80 meter. Ini bukan dihitung berdasarkan MDPL ya, tapi ketinggian tebing dari dasar tanah. Setelah hammock siap, maka kita akan dipersilakan untuk naik. Tapi sebelum itu, peralatan keamanan akan dipasang di badan kita, seperti harness, tali pengaman, dan karabiner, guna memastikan keamanan kita saat berada di atas tebing. Titik kesulitan utama terletak pada saat menuju ke atas hammock dan saat hendak turun dari hammock. Meskipun sudah dituntun, didampingi, dan diberi instruksi oleh orang-orang profesional, tetap saja rasa takut datang menghantui. Sulit sekali rasanya untuk menghilangkan pikiran gimana ya kalau nanti jatuh dari hammock saat ingin naik dan turun dari hammock. Untuk yang terakhir disebut, kamu bisa melakukannya tanpa harus menginap, alias cuma main ayunan saja yang telah dikaitkan di tali yang terikat pada dua tebing. Spot yang digunakan biasanya ada di tebing Masigit. Sahabat Surgindo akan berayun menggunakan hammock, semacam ayunan yang terbuat dari serat kain khusus yang kuat untuk menopang berat badan. Tidak dibutuhkan kemampuan khusus untuk bisa hammock di tempat ini. Yang dibutuhkan hanyalah keberanian dan mengikuti instruksi yang diberikan. Kalau kamu sudah bisa mengalahkan rasa takutmu, maka keinginan ini tak ubahnya seperti menaiki sebuah ayunan. Kamu rasanya ingin berlama-lama di atas hammock dan tidak ingin turun. Paling enak berduaan di atas hammock ini bersama pacar atau suami atau istri. Kamu bisa membunuh waktu dengan cara bernostalgia sembari ditemani pemandangan indah dan hembusan angin yang sekali datang untuk menyejukkanmu. Serahkan saja handphone atau kamera kalian pada kru di sana, biar mereka yang mengambil dokumentasi. Mereka tahu semua angle yang bagus untuk mengabadikan momen kita di atas sana. Hammocking adalah kegiatan yang paling banyak digandrungi traveler karena tidak membutuhkan skill khusus untuk melakukannya. Kamu hanya akan dipasangi tali pengaman dan bisa langsung masuk ke ayunan untuk bersantai di sana.
Untuk masalah keamanannya, hammocking di tebing Mas Sigit cukup terjamin karena dipandu oleh operator profesional. Hanya saja, menyewa ayunan khusus ini terbilang cukup mahal. Kamu harus merogoh kocek berapa ratus ribu rupiah. Di balik namanya ternyata Mas Sigit ini menyimpan cerita. Mas Sigit sendiri berasal dari kata masjid. Kata orang di sana, suara azan dari berbagai sudut di Padalarang akan terdengar dari puncak ini, dan hanya di puncak ini dapat terdengar dengan sangat jelas. Cerita warga di sana, dulunya tempat ini terendam air laut. Persis kondisinya seperti leang-leang yang ada di Maros, Sulawesi Selatan. Hingga kalau dilihat dengan seksama, maka tipikal batunya tidaklah jauh berbeda. Dari puncak tebing Mas Sigit ini, kita bisa juga melihat Gunung Hawu, tebing 90 dan juga tebing 45. Di ketiga tempat yang daily vloggers disebut tadi, kita juga bisa melakukan hammocking. Hanya saja effort dan keberanian yang diperlukan adalah 2 kalinya dari tebing Mas Sigit ini.